اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah, merebut ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadha ila yaumil akhirah. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrikah, lalu bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadha ila yaumil akhirah. Hidup di dunia hanya sementara,
saat ajal tiba tinggal penyesalan tiada tara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmin hadha ila yaumil akhirah. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah, khususan jamaah majelis taklim hadal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti biasa, monggo ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil alim al-waliyil hakim al-hadi ila rusdi wassiratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa taghfiruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosakra rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama ditolong oleh Allah untuk bisa hadir datang memenuhi panggilan Allah ibadah mahdoh salat fardu subuh dan sekaligus mengikuti kegiatan rutin pengajian subuh atau kuliah subuh, kajian kitab tasawuf yaitu kitab Al-Hikam. Semoga hadir kita di Baitullah di masjid ini diiringi dibarengi dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa yaitu menjemput petunjuk dari Allah melalui sebaran di dalam kalamullah dan ilmunya Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, Al-Hadis dan kitab-kitab yang kita pelajari seperti Al-Hikam. Semoga kita semua ini selalu dilimpahi rahmat besar dari Allah, rahmat keimanan, rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan. Ini ikon ngaji kita, ngaji subuh, merawat, menjaga tiga yaitu nikmat besar. Apa? Keimanan, kesehatan dan kesempatan. Ini harus kita rawat, kita jaga. Karena apabila tidak kita rawat, bisa kembali ditarik lagi oleh yang punya. Tiga itu milik Allah. Hidayah, kesehatan, waktu dan kesempatan itu bukan milik kita, milik Allah.
Semoga Allah merahmati memberkahi kita semuanya. Langsung saja ngaji pelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk nomor kajian atau pasal 162. Nomor 162 ini masih nyambung dengan yaitu nomor 161. Lah, kuncinya intinya kita ngaji kitab Hikam kan ngaji ilmu hakikat. Sehingga yang diolah-alik, diotak-atik, diterangkan ini menyangkut hal yang bersifat yaitu qalbiyah irfaniyah. Jadi ahwalul qalbu, jeroane ati. Sehingga orang itu akan bisa makrifat kepada Allah kalau wadahnya sudah siap. Nah, makrifat itu tujuannya beragama. Saya sering ngomong kan, saya mengutip dalam salah satu kitab yang namanya kitab Zubat. Itu ada nazom, di antaranya isinya begini: Awwaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal beragama itu kenal Allah. Jadi kalau kita sudah mengaku orang Islam, pemeluk agama Islam, tapi belum kenal dengan Tuhan yang diberitahu oleh agama Islam, ajaran itu Allah, berarti kita ini yaitu masih belum mampu mengenal Allah. Bahasa lainnya gagal paham. Nah, mengenal Allah itu ya apa caranya sudah saya terangkan sering. Yang ada 4. Yang paling gampang yang nomor 1 atau pintu 1. Ma'rifatullah bi af'alullah. Mengenal Allah dengan mengenal atau melihat. Syuhud itu artinya menyaksikan, yaitu perbuatannya Allah. Nah, saya kalau nggak contoh yang gampang-gampang. Pokoknya ini awak dhewe iki gak iso lapo-lapo. Isani iso lapo-lapo ana sing nulung. Betul? Nah, niki cirinya ngaji hikam, ngaji beningno ati. Ojo rumangsa iso tapi iso ngerumang. Ini betul. Sing garai gagal paham iku rumangsa iso. Iki penyakit. Penyakitnya wong pinter. Padahal manusia itu selalu mesti kepingin cita-citanya jadi orang pandai. Tapi setelah pandai bisa menjadi gagal. Yaitu faham menjadi orang pandai. Nah, ini langsung ya. Supaya nyambung yang yaitu nomor kajian 161 saya baca langsung 162. Barangkali pada pertemuan sebelum ini dulu nggak hadir, bisa nanti yaitu nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Man uzina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Ini yang nomor 161 pada pertemuan sebelum ini. Barang siapa yang telah mendapatkan izin dari Allah untuk menyampaikan sesuatu, menerangkan sesuatu, ini khitabnya kepada orang yang memiliki tugas atau kegiatan memberikan pencerahan atau bimbingan atau mengajar seperti kula ngeten iki. Barang siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk bisa menyampaikan apa? Menyampaikan ilmunya Allah. Katanya hikam, maka segala kalimat itu mudah difahami oleh pendengarnya dan semua isyarat petunjuknya dapat terang jelas diterima oleh mereka. Mereka siapa? Orang yang ngaji atau jamaahnya. Saya tidak punya maksud apa-apa, cuma mencontoh gini.
Ada orang itu, apa itu profesi guru, dosen, ustadz, kiai, yang salah satu aktivitasnya adalah menyampaikan ilmunya Allah. Ada yang gampang difahami. Sehingga kalau tanya, monggo menawi tasih enten sing dereng paham, monggo panjenengan kalau ingin bertanya silakan. Terus jawab sampun jelas. Enten ngaten iki. Enten sik durung mari nerangno wis kudu ngacung iki. Enten ngoten iki. Nah, ngeten iki sampean gak usah milokno wong. Iya ya gak padha. Gak padha. Sami kados ngeten iki saya buat analogi supaya gampang. Memang ngaji hikam itu kan kalam hikmah. Itu lho nggih. Orang bisa mengerti ajaran agama Islam itu dengan beberapa yaitu langkah. Tingkat orang berpikir tinggi namanya bil hikmah. Gak seberapa pinter tingkatnya mau'izatul hasanah. Tingkat untuk mencari kebenaran namanya mujadalah. Iku Quran sing muni ngaten iki. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl yang mentoleh ketemu. Ajaklah kepada Tuhanmu. Ajaklah itu namanya dakwah. Makanya dakwah itu ajak-ajak. Mohon maaf saya diberitahu dan saya tahu jamaah yang ngaji ini bukan hanya orang yang bermukim di yaitu Purwokerto Sagra. Betul apa salah ini? Ada dari banyak yaitu daerah bahkan agak jauh dari sini datang. Jenengan renangaken, kenapa? Ado-ado kok teko mrene. Apa ning daerah kono gak ono? Nggih sami kan wong kuliner iku lho. Tolek pecel ae sampai nanti. Apa ning Medokan iki ning Kosagaan oh dodol? Lain koki. Nah, iku lak bahasae wong pemasaran iku. Tapi kalau ngaji hakikat itu nopo sih Ustaz? Kadang-kadang yang ngoten. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Ngaji niku menawi saged melok kabeh. Tapi wong sifatnya kan ngene. Pembeli adalah raja. Akhirnya napa? Nek ngaji milih-milih, nek ustaz iku aku melok. Nek iku gak. Ada milih ustadznya, ada milih paham ilmu yang disampaikannya. Saya sebagai pengajar tidak melarang, tapi sebaiknya tidak begitu. Jadi kuwabe deloki. Padha karo mlebu warung depet sekali tempo beli makanan ini, sekali tempo supaya tahu rasanya. Tapi rasa tak pernah sehingga diajak mboten purun. Nah, mau tidak mau itu urusan selera. Kalau bisa jangan selalu mengikuti karena selera itu dalam ngaji tasawuf termasuk golongan nafsu. Nah kalau seleranya, ngapunten Ustaz, saya ini sudah pernah ngaji masalah syariat, kajian syariat kan kadang. Saya kepingin yang hakikat, akhirnya memilih hikam ngeten iki. Tapi kalau belum sama sekali syariatnya gak kuat, langsung hakikat itu biasanya jadi fitnah. Nah saya tidak kepingin jamaah saya jadi fitnah. Masih sampai contoh. Ini sampai apa sudah ketemu belum ya? Pasal orang kalau ngajinya sudah tingkatnya menjemput namanya hakikat, tidak terlalu yaitu terbuaiku kesemsem. Ngaji yang selalu cerita masalah pahala amal. Tapi sampeyan aja ngelokno wong. Bae ana ustaz penceramah cerita amal fadilah. Biarkan saja. Mereka memang berjalan masih sampai di situ. Ojo ngene wajib pancet cerita pahala. Kan di hikam itu nanti ada. Pasal menerangkan kalau orang belajar agama kok kesemsem namanya hanya karena yang disebut dengan yaitu jaza. Jaza itu artinya balasan amal.
Itu agamanya tingkat TK. Sampai di barang ini mangkel gak? Lah nek TK sakmene tuwek-tuweke. Lho, umur gak menjadi ukuran, tuwek angkanya, tapi arek pikirane. Ada? Si 6 umure, tapi pikirane wis ada. Lah napa cirine? Arek iku, budaya arek iku senengane njaluk dituruti karepe. Betul? Wis ndek anak-anak itu takono anakmu. Wis ditukokno ngene, "Pak, saya belikan ini lagi, Pak. Ma, saya mintain lagi." Lah beragama iku nggih ngoten. Ketika tidak diterangkan tentang pahala, kesannya kaya percuma. Sampeyan imut, iki contoh. Fadilahnya orang sholat sunat fajar. Namanya sholat sunat qobliyah subuh. Loh itu hadisnya muni. Donya saisine iki nek didol, dijual dengan pahalanya orang sholat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar itu masih tinggi sholat sunat fajar. Jadi gelem sembahyang sunat fajar soale dia ini ingin menjadi orang paling terkaya dari yang kaya. Saya pernah baca, ada 10 orang kaya di Indonesia, ada 10 orang kaya seluruh dunia. Itu masih kalah nilai loh, dengan orang yang istiqomah sholat sunat fajar. Yamin itu loh, sembahyang qobliyah subuh itu sih ngerebut pahala. Ini agama tingkat TK. Meskipun sampean wis duwe putu tapi bedakno sampean nek putu sampean padha. Padha apa? Padha TK-ne, beda umure. Nek TK putu sampean iku TK yang lucu-lucu. Nek sampean iki TK gak lucu. Makane ngaji hikam niku ibarate wong meres jenenge parutan kelapa wis gak terlalu mikir asale teko kelapa lalu digeling atau dipar, pokoknya sudah disanten. Lah santen itu hakikat. Sehingga ketika masak diberi santen, maka keluarlah rasa gurih. Beragama itu harus dirasakan, bahasa lain dinikmati. Ikut sholat jamaah dinikmati, ya gak kepingin nang mule. Lah si mula-mule iki soalnya gak ono rasane. Lah aku gak nyindir. Yamin niku salam langsung mulai. Iku selok nandi sih iku. Mau kerja Ustaz dina Minggu. Muni apa mana ya? Kula selok ngantuk Ustaz, kurang akeh turune mabengi. Menungso ku nek terlalu kakean alasan asli golongane wong alas. Apa iku? Bisa mentak warane niku mangkel. Kok sagar iki biyen iku alas. Pengembangan kota Surabaya semakin ke timur jadikan perumahan-perumahan. Alas secara teritorial itu gak terlalu penting untuk, tapi alas yaitu budaya dan pola pikir ini perlu direvisi. Paham? Sekarang tak waca. Barang siapa yang mendapatkan izin dari Allah, bahasa lain itu diridhoi Allah untuk menyampaikan ilmunya Allah dalam tanda petik ilmu masalah hakikat, maka segala ucapannya mudah difahami oleh pendengarnya serta isyarah itu kan bisa jadi yaitu yang saya sebut analogi ngoten niku lho, yaitu menjadi terang dan jelas untuk bisa diterima oleh yang menerima. Nah, terus kalau ngomong, kan sering ngomong tapi kalau dia jawab sebagai dari guru Mas Ustaz sing sampai niku persis kula wajenge takon dereng kula sampai akan kok wis diterangno. Makane ya wis gak sida sing ditakon. Lah jenengan iku dibisiki sapa kok ero karep kula ngono. Akhirnya muncul fitnah. Oh Ustadz itu banyak pembisik-pembisik.
Akhirnya muncul, padahal itu nggak ngerti. Saya menyampaikan ngaji kita ke kami ini, saya juga tidak tahu. Pokoknya kitabnya tak oco, tak terangno. Tapi ingat, di dalam mukaddimah saya ngajar ngaji, ada beberapa doanya Nabi saya baca. Dan ada kalimat yang itu tanda orang minta izin kepada Allah. Kamu ditanya ini ono pengajian kok ustadznya, kiainya, bunyainya ustaz. Kok gak muni ngene? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Niku sombong. Meskipun wonge pinter. Sebab ia merasa memiliki, tapi kalau muni subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, kami bisa menyampaikan ilmu ini sebatas yang kami ketahui. Ada masih banyak yang belum diketahui. Paham nggih? Nah, terus kula niki pokoke melok guru kula. Kula iki mesti maca dongane beberapa nabi. Tak tuturno ada 4 nabi. Pertama Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Pembuka. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira sak terus. Niku zikire Nabi Ilyas sampai Nabi Khidir. Menurut orang sufi ahli tasawuf, nabi yang masih hidup sampai sekarang itu ada 4. Satu di antara urutannya, pertama Nabi Idris, kedua Nabi Ilyas, ketiga Nabi Khidir, keempat Nabi Isa. Nah, wirid loro niku kula waca. Salah satu fadilahnya ono barang sing ruwet-ruwet. Ruwet iku ya ruwet, ilmune ruwet, angel dipahami. Sing melok ngaji ya atine ruwet. Apa ruwet? Mungkin ono timandok umat ditukari bojone nang masjid. Melok ngaji. Dadi engko nek bojone wis gak nukari, ya wis gak melok. Iki logika ngoten ah. Sampeyan kok saiki suwene nang masjid apa? Aku ndok omah iku sumpek. Lah apa kok sumpek? Balak-balik ketemu mak lampir. Enten ngeten iki? Ya gak ono kok muni ono ya wis. Dadi di rumah itu ndak kerasan. Kerasan itu tanda kenikmatan, betul? Lah ciptakan rasa kerasan tidak di rumah sampean, di rumahnya Allah. Apa itu? Masjid. Makanya ono wong ndok masjid iku saking kerasane wis gak ngreken jam. Ruru putune teko, Mbah Kung, ditimbali mati. Berarti wonge durung. Lho kono nate lho. Disemput diploto putune teko niku. Saking kerasane ning masjid. Pun. Nah, nomor 2 dungane Nabi Su'aib. Ya napa sing biasa kula maca niku. Sing nomor 4 yaitu dungane Nabi Musa. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Niku ceritane ngeten ceritane. Nabi Musa itu kan manusia paling cerdas. Akibat cerdas jadi sombong. Karena sombong ditegur Allah. Jamaah iki akeh dosen-dosen, guru-guru sampai oleh pinter kok oleh, tapi sing gak oleh sumbunge. Apa? Cerdas sampai ngomong, "Ya Allah, apakah masih ada yang lebih pandai daripada saya?" Kan ada ini bahasa saya namanya orang mekitit itu, mekedek. Loh, akhirnya niku ada. Kalau kamu ingin tahu, temuilah pertemuan antara 2 samudra. Iku nek cara syariat namanya yaitu yang disebut Laut Merah. Antara benua Asia dengan benua Afrika. Tapi nek dikatakan mboten ngoten. Jadi fil barri wal bahri. 2 pertemuan lautan. Al barri itu daratan, al bahri itu lautan. Lah yang namanya al barri itu menurut sahabat Abu Bakar adalah syariat. Nah al bahri lautan itu adalah hakikat. Makanya uang nendok darat gampang delokane. Umai Pak Bambang, masjid.
Tapi yang ada di kedalaman laut tidak akan pernah bisa dilihat kecuali kita menyelam. Apakah langsung atau pakai alat? Mungkin yaitu kapal dan sebagainya. Mencari apa menyelam? Mencari mutiara yang itu dirindukan. Apa mutiara itu? Adalah yaitu makrifat. Jalan untuk menuju ke dalam laut itu namanya thariqah. Kenapa kita kok perlu harus memakai namanya kapal? Kok gak langsung nyemplung ae? Nah, kapal itu syare. Berarti semuanya ini penting. Ono wong duwe kapal, tapi gak iso oleh apa-apa. Berlabuh nang laut mek ngono tok. Ilmunya cuma berhenti pada syariat saja. Maka dengan pujane kok ojo mau ngaji syariat bloko. Tembu murine bakal cilaka. Erone mek cuma iso maca. Durung sampai teko ngrasakno rasa. Sampe renung agama. Akhire geger perkara sembayang sing jenenge sedekah tak bengene wis dadi masalah. Padahal Gusti Allah gak bijiku. Nek gak ngene, sampe tingali kula. Oh. Enteng. Kula niki dereng kepanggih nek ngene mugi-mugi sing ngene. Misale ngene terus apa? Sebelah iki ana wong pelak ngene iki. Padahal itu sunnah lho niku, enten hadis niku. Saya punya itu pedomannya. Jadi takbiratul ihram mengikuti hadis itu saya membaca itu ada 4. Biasa iki lho. Pentule no ini pas kuping, seret. Di atas apa iki? Pundak. Allah, ngene lho, duduk ngene. Nek ngene berarti menghadap ke arah Ka'bah. Allah, umum kalau tingali ndak mriki ngono. Yang kedua, lah niki sampean enten Allah, pas apa iki? Pundak. Enten iki, iki rada mulai ngetren iki. Ono ngetren iki. Allah. Nek niku sagara tahu aku ketok ngene. Oh. Sedekap. Saya punya kitabnya. Umum. Sampai tinggali kula. Di atas pusar, di bawah dada. Kalau tinggali wong kene iso ngene umum. Ana sing ngeten. Ada. Ana sing ngeten. Aku ndok kesagara durung ketok ngene, sing ngene sik wis ana. Ana sing ngene. Lho jangan dikira iki ada dalile iki. Lah sing kula dereng ro gak wani nyalano. Wis ngaji hikam ku gak oleh kapan nyalano. Sing ngene diletakkan di tempat apa namanya lever tapi ngene. Lah karena saya tidak mau menyalahkan, siapa tahu itu dia punya guru. Ada yang gini ketika mau takbir. Lho aja diguyu, kok diguyu. Lho, ngoten niku bener kok. Ada diputar-putar gini. Tapi pada akhirnya kita tetap di sini. Ada yang begini. Ada yang ini ditempel, ada yang gini. Saya ikut. Nah, saya ikut itu berarti saya bukan gak nyalano sing liyane. Aku melok sing ini. Dipegang bukan gini. Nah, ini wilayah namanya ketua syariat ilmu fikih. Nah, karena ini hikam ini sudah masuk namanya hakikat, maka begitunya bukan sudah terlewati. Paham iki? Wis tau ngaji ngono aku ngerti. Tapi ya apa supaya sembahyang itu hakikate muncul. Napa? Sampai tak saya tanya, salat itu hakikatnya apa? Tak saya jawab. Salat itu hakikatnya yang menyembah Allah. Menyembah Allah gak hanya salat. Betul? Hakikatnya orang salat itu wusul ilallah.
Wusul wasola nyambungno ati nang pemilih hati. Sapa? Makane diarani napa? Khusyuk. Lah niku angel. Tapi nek sampean ditulung Allah dadi gak angel. Makanya kenapa saya ngaji mungkin sampean bisa membedakan antara saya dengan tapi jangan dibedakan masalah kepandaiannya. Bukan itu. Saya itu kalau memulai mau ngajar itu mesti membaca doanya 4 nabi. Nah, salah satunya Nabi Su'aib Sintang. Jadi ketika saya itu mengatakan subhanaka la ilma lana itu kan zikirnya tasbihnya malaikat. Malaikat itu merasa tahu diri meskipun suci tidak punya dosa. Ia itu menjalankan tugas sesuai dengan yang namanya juklaknya, tugasnya. Dan ia membatasi apa yang disampaikan itu yang diketahui. Jadi bahasa lain, bahasa filsafati, yang aku ketahui justru aku belum tahu. Nah niku lho sampeyan renung. Lah wong wis ngerti kok malah tambah. Karena dibalik pemahaman ada yang lebih paham. Nah sekarang sarahnya, sarah ini penjelasannya. Oh durung sih sekarang nomor 162. Rubbama baruzatil haqaiqu maskufatal anwari idza lam yu'zan laka fiha bil izhari. Ada kalanya ilmu hakikat itu tampak pudar cahayanya jika engkau belum mendapatkan izin Allah untuk menyampaikannya. Neng kene niki gak gampang-gampang ngajar ilmu jeroan, ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Contohnya kitab di medsos itu saya lihat banyak kajian hikam. Saya tidak banding siapa. Berarti kebutuhan Rasul itu di masyarakat yang sudah stagnan, donya kecekel, jabatan duwe. Ada satu belum, yaitu katanya hikam irfani, yaitu menembus batas. Ada istilahnya menembus, yaitu mereka yang haus dengan kenikmatan, dan kenikmatan itu intinya pada wujudnya rasa. Contoh, nah, ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut panjenengan minuman taiku enten rasane mboten? Enten rasane mboten? Yang bisa merasakan siapa? Ya sing ngombe. Islam itu ada rasanya enggak? Hati-hati, makanya ada orang beragama itu terbebani apa, melok agama Islam apa, disuruh gini. Jamaah sholat itu ada enggak yang merasa menikmati jamaah? Ada? Sama tingali yang melok jamaah itu ono sing menikmati. Diimami sapa wis gak masalah. Tapi aku menikmati jamaah. Ada sholat jamaah gak kerasan itu. Sehingga niteni nanti imam iki macane surat dawa wis gak melu aku tarik sing ndak-ndak. Iki lho beragama karena nafsu itu. Iki kula cerita nggih. Kula niku kan ya jenenge dadi wong tuwa saiki dadi mbakung ya. Putu kula niku mumpun 6 akan datang sudah 5. Nah, nek hari weekend ngono kadang kala kula ngene, "Buya, nek manggil kula Buya. Makan Buya." Wis kula budal. Nandi, pokok ada yang enak. Kapan hari kula niku dicap anak kula ya ku jeneng tapi gak aku nyebut nama warungnya. Ngene iki kode etik. Masalah pokoknya judulnya itu jos. Menarik. Ya wis dicoba ae, engko nek enak ya terus nek gak enak ya pisan ae. Lah kok pedesipun. Saking pedese, mari kuliner langsung kula nang di dokter. Lah langsung mancur. Berarti ini apa? Rasa yang over. Berarti mangan aku kula nggak kanca kula lucu ngene. Nek mangi kula iku tat padha karo niki. Santri kula anak TP iki nang pondok niku mangi kula tat. Padahal aku nek njaba diceluk kiai,
ustad, abah, diceluk santri TV iki, "Tak, mau kemana tak?" Bayangno. Ya tak mbarno ae. Anak kecil iku elek ucapane tapi bersih. Sing namanya pencitraan ku yang mulia, yang tibai asline kepingin oleh proyek. Hati-hati. Nah, agama itu kaya ku mau nek berlebihan jadi namanya disebut ekstrim. Nek dalam akidah namanya hulu. Orang-orang yang mencitrakan beragama yang jelek itu karena pemahamannya hulu, ekstrim. Contoh, memahami makna jihad. Nek gak ngaji, gak ngarero. Jihad itu harus melenyapkan nyawa. Itu artinya yaitu merampas haknya Allah memberikan amanat kepada makhluk. Ngebom, membunuh. Sehingga pemahaman agama itu memang harus belajar ilmu. Ada yang mengatakan, iki tapi gak oleh menyebut jeneng aku, soalnya saya sedang viral, wongi sedang viral. Bahwa Indonesia ini masih belum disebut Darul Darul Islam, sehingga belum diberlakukan hukum syariat. Maka ini sing elek. Mengambil hak-hak itu tidak masalah, mencuri, merampok, meremeras itu tidak dosa. Karena negara ini belum ono maneh ajaran Islam ku nek diperes mek loro. Siji jihad, kedua sedekah. Jadi bilang jihad. Judul mburine apa itu? Ngoten niku melok ngaji-ngaji ngene mboten purun. Kajiannya khusus. Ayat Quran sekian banyak dipilih yang ada hubungannya dengan seleranya. Di pada karo ngeten mlebu restoran, dia ini sudah misalnya loh, ada makanan khusus minded. Yang lain dianggap bukan, terus keliru kabeh. Nah, sekarang yang 162 ini perlu diterangkan. Ada kalanya, ya tidak mesti nggih. Ada kalanya itu artinya bisa jadi cahaya hakikat. Sama niling di Quran itu ada dua kalimat mirip tapi beda. Yaitu pertama disebut nar, kedua disebut nur. Pernah saya ngomongin? Nah, keduanya ini akan masuk ke dalam wilayah kolbu, hati. Kalau nar itu artinya api, masuk ke hati, namanya nafsu. Kalau nur, lagi sing ono kaitane 162. Nur itu artinya cahaya. Kalau masuk ke hati ada sebutan nurullah, nurul kolbu. Cahaya Allah menjadi cahaya hati. Maka ilmu hakikat orang menjadi makrifat itu karena di hatinya telah dilimpahi nar apa nur? Nur. Lah nur yang masuk ke hati manusia itu ada 3 kelompok. Sudah saya terangkan supaya cek bedanya. Dan ro contoh nih. Pertama namanya nur intiba. Kedua namanya nur iqbal. Nomor 3 namanya nur wisol. Ini fam ilmu di dalam tasawuf. Sama nopo ustaz beda. Nur intiba. Cahaya Allah masuk ke hatinya manusia yang bisa merubah suasana hati. Ono wong asale mewales nang masjid, wis kena hidayah Allah berupa nur intiba, masya Allah, saking sergepe, durung waktune jame salat wis enten ngeten iki. Sampeyan lah cahaya itu enggak selamanya terus ada di hati dan bisa cahaya, lama-lama redup. Nek gak dirawat. Wong iki swarga
barang kena masalah ekonomi plek wis gak tau nang. Cahaya yang aslinya terang berubah jadi apa? Nah, ini gate 1 pintu 1. Ngeten iki gak oleh berhenti sampe nek wis wargep jamaah melok ngaji sih ana terus iki. Namanya yaitu pintu 2 nang disebut Nur Iqbal. Cahaya Allah yang bisa menjadikan hati manusia itu lepas dari penjajah. Apa yang menjajah hati kita? Ini kan bulan apa ya? Agustus. Seringkali kita memperingati hari proklamasi lalu kita merasa sudah secara politis dalam pengertian merdeka itu betul. Tapi secara kaki kita ini masih terus dijajah. Bukan penjajah ekonomi. Manusia tidak bisa lepas dari rongrongan hawa nafsu itu dijajah. Nur Iqbal. Lah sampean gak iso melepasnya itu gak iso. Kudu njaluk bantuannya Allah. Makanya ini jangan selalu hanya minta sesuatu, tetapi juga mintalah menolak sesuatu. Meminta dan menolak kan beda. Contoh, kalau minta sesuatu ini, ya Allah berikan saya kemudahan rezekiku, minta itu. Tapi ini, ya Allah selamatkanlah saya dari yaitu kejahatan nafsu saya sendiri. Jadi kita itu tidak perlu nuding uang, nuding awake. Lho niki lho ngaji tasawuf mendingno aku. Lah iya aku iki darene pinter, wong ngarani aku iki pendidikanku tinggi, tapi kok sifatku kok ngene ya, kok semakin pinter kok aku semakin ngremehno wong ya. Jangan-jangan kepandianku ini menjauhkan dari Allah. Ada uangku kan kene merenung ngoten? Ada? Contoh, biasanya dihormati wong terus teko di majelis gak dihormati, terus ngondok. Ngerti ngondok? Ini kejadian biasa ngimami terus gak diberi ngimami, ngamuk. Itu hakku, lapo diimami. Padahal dibungkus agama, pakaiannya agamis, tapi hatinya masih setan. Nomor 3 niki sing hikam. Namanya Nur Wisol. Nah niki latihan, Pak. Yaitu cahaya Allah bisa menyambungkan hati kepada yang memiliki. Iku jenenge napa? Ihsan. Tingkat ibadah paling tertinggi. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah dengan perasaanmu seakan-akan kamu ini bisa melihat Allah. Dalam arti melihat ini mata batin, bukan mata. Tapi kalau kamu itu merasa tidak mampu bisa, yaitu suhudilah menyaksikan Allah langsung, yakinlah Allah itu menyaksikan kamu. Paham? Niku jenenge napa? Muraqabatullah. Hidup merasa selalu diawasi, dipantau oleh Allah. Niki namanya hasil dari Nur Wisol. Terus namanya. Nah, saya temukan di dalam beberapa syarah hikam, kalau nggak ada kitab syarah wakil. Di antara bahasa yang kula senengi mesti bahasa yang sastra, ngeten. Jangan hidup suka mereka-reka, sebab tidak setiap kita diberinya rasa peka. Masya Allah. Jangan hidup suka mereka-reka. Reka tambah yasa, reka yasa. Orang yang senang merekayasa itu tandanya orangnya pinter, nek bodoh gak iso merekayasa. Tapi ada di dalam bidang tertentu membutuhkan rekayasa. Tapi di dalam beningno ati, ini beda loh. Sampai mengelola potensi namanya pekerjaan berhubungan dengan namanya ayat kauniyah, alam, nggak masalah. Tapi nek menyangkut kolbu, hati katanya Sarah Hikam, jangan hidup suka mereka-reka. Sebab tidak setiap kita diberinya rasa peka. Peka itu sensitif. Engkau boleh saja memiliki pengetahuan banyak tentang kebenaran. Sekolah itu ukur kuliah sampai wis gak ono kampus entek. Tetapi belum tentu ucapanmu mampu menghadirkan kesadaran. Renungaken. Sing angel iku lak nuwun sewu. Ya iku duduk nggugah wong turu. Wong turu gak digugah wis iso tangi. Apa katanya Hikam? Dengan pengetahuanmu
yang kau kuasai itu mungkin saja engkau memperoleh ketenaran. Lah ini kegagalannya kita ibadah yang disebut pencitraan. Sampeyan kira wong nek dipanggil kiai ku terus dadi nang enak ora? Ada efek-efek enggak enak. Contoh, kula dadi ustaz dipanggil kiai, kula tumbas bakso niki sebelah niki kula langganan mriku ambek bojo kula kadang-kadang. Ngono dilirik, lho kiai kok mangan ning ngene. Lah aku iki lho mlebu warung iki aku bayar-bayar dhewe, gak kon bayari. Ada sekat. Tidak bisa ada lagi saking menjaganya namanya agar jangan sampai jatuh. Ingat pasal sebelum ini. Orang kalau takut salah, setelah salah tidak mau kembali lagi berbuat, itu tandanya belum kenal Allah. Lah yang benar bagaimana? Jalani, ketika khilaf cepat kembali. Kembali kepada siapa? Ya kembali kepada kebenaran. Makanya sampean gak ono iku dadi ustaz kok gak kena dicontoh. Lho, ana sing kena dicontoh. Sampai nek ningali Nabi Nuh iku nabi, tapi dalam mendidik anak ada yang gagal. Lah kan anu. Nggih. Nabi Ayub niku nabi, dalam mendidik istri ada yang gagal. Nabi Muhammad di dalam dakwah ada orang lain ikut, pamannya malah tambah. Ini bukan wilayah kita. Wilayah kula mau ngaji di rumah sampeyan akeh tak urunai tawanya muga-muga nek Allah diberi hidayah. Nyantol sapa? Rahasia Allah. Makanya nek orang kula tasih eling saya dulu kuliah ketika ada pelajaran namanya targeting. Hidup itu harus ada target-target. Hidayah tidak bisa ditarget. Betul? Itu hak prerogatif. Makanya nek salat ono Fatihah. Fatihah itu mesti ono ayat ini ngeten. Ayat ini ngeten. Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Artinya berilah kami hidayah di jalan-jalan mustaqim. Iku nek tafsir jalan ajeg jejeg. Kula enggak ada, Pak. Ono wong ku wis tahu kebenaran tapi tidak bisa ikut terus benar. Ono wong merasakan ngaji tapi gak bisa terus. Oleh pasal, yaitu saya cerita, saya pernah ngajar satu kitab Hikamil di satu kampus terhormat di Surabaya, hanya sampai yaitu nomor kajian pasal 10 dari 250 pasal. Jadi yang 240 dia belum tahu. Jawabannya saya ngomong, ngaji Hikam itu harus bisa merubah, tidak hanya mindset, pola pikir, tidak hanya itu, merubah kebiasaan. Wong sing senengane disanjung, dirubah jangan gila sanjungan. Ada orang ketika disanjung hatinya berbunga-bunga, ketika dikritik, dikecam hatinya sakit hati, gagal paham. Alhamdulillah orang sing ngritik aku berarti aku iki disayangi. Kalau enggak ada yang ngritik mungkin jalanku menjadi sami. Ibu-ibu nek dituturi bojone ku aja langsung salah paham. Wis blonjone titik, balik nuturi. Mungkin sampean ya apa? Aku yo gelem dituturi nek blonjone iku jenenge nasihat bersyarat. Kan enteng aja, kan hati-hati. Masalah kula iku tau ngaji, wong wedok iku lho nek mlebu swarga kok gampang. Siji kare lanang-lanang ini kira angel iki kira angel. Napa? Lho ini hadis lagi gampang. Siji nek diperintah salat sembahyang. Wis gak usah mikir dawa-dawa. Terus nek salat aja sering kali mengulur-ulur waktu sembahyang. Gak usah ditir. Ma, wis salat ta, Ma? Alah, apa? Masih lama jamnya. Iki setan ketok moto iki. Jadi gak perlu. Nomor loro nek Ramadan poso. Iki ciri-ciri wong wedok bakal mlebu swarga gampang. Nomor 3. Nek diperintah bojone gak tahu nolak. Dengan catatan perintahnya, Ma, aku tukok neraka, Ma. Pak, sampean gak maca tulisan ndak embung? Apa ini apa? Merokok
membunuhmu. Aku lho Pak, sing kepengin dibojo, lan sampean dibunuh rokok, akal dadi rondo Pak. Padahal itu bahasa iklan ki. Jadi kadang-kala hal-hal sepele gak ditati. Makanya misalnya gak iso menjalani semua, ya sepuran Pak, ya ojo kabeh Pak, gak kuat Pak. Aku kuat Mas ya si kiai sing tak dari Pak Saiful iku gak oleh nolak nek diperintah. Tapi sampai nek merintah kebablasan ayo. Kuwabe diserono aku. Enten ngene iki malah ngene iki ana? Ana? Enten gak ngaku. Nuwun sewu, makane aja ino Kanjeng Nabi ku lho ikut membantu istrinya cuci-cuci. Sekarang ana wong lanang mau males. Mah, iki mah, merasa ia jadi manajer. Bojo dikit duit padha karo karyawan dibayari. Betul? Ya gak betul, kok betul ya harusnya. Masya Allah. Kula niki termasuk ustaz rada rewel. Kadang-kala ngoten niku nek bojo kula niku nek masak tak jajeri. Mas aku ya gak iso masak. Tak jajeri tak lu seneng. Coba ya, sampean cocok kan ngene. Mas gak cocok muni. Lho, nyenengno bojo niku ngalahno sembahyang sunat poso sunat. Makane kula niku ndok pondok kula niku arek-arek gak tak kongkon sing abot-abot ngene lho. Nek ana tamu iku sambutan badhe kepanggih sinten, Pak? Kabeh panggil ustaz lah dicelukno. Iki sembahyang padha karo salat sunat sudah tahu niku. Makane sampean ku rebutono nyenengno. Nomor 1 nyenengno keluarga dhewe. Lah kaya kula niku lho, coba dijak putu kula kuliner. Misale kurang alah males budal-budal lo. Iki kakek nenek gak bagus iki. Mas yo wis gak kudu tutun arek ku ditami padha. Saya ini punya cerita seorang ibu pahlawan bagi keberhasilan anak. Dadi nek anak sinau belajar ku ibu ndok samping. Nah, ngene ibu protes. Lah nek aku ndok sampingi lah bapak ini ndok endi? Bapak ini ndelok TV. Loh, ternyata hasilnya beda. Makanya kalau kepingin punya anak pandai, syarat pertama orang tuanya harus pandai dulu. Nah, kadang-kadang ini, mah, iki yo apa sih carane? Ojo takon aku, takono bapakmu. Dari bapak nih. Ojo takon bapak. Lah apa gunane kon tak sekolahno? Takono gurumu. Kira-kira ya apa? Arek kaya bola pimpong digorong alur itu. Terus takon guru, Pak, gini-gini. Lho kan iki apa sih? Wis tak terangno kok gak ngerti-ngerti. Arek iki stres. Mari ngene iki dirobah. Nah, gini, tak urui. Tapi mama dulu kan sekolahnya nggak seperti sekarang. Jadi yang saya tahu saja ya. Katanya Pak Saiful, saya ini niru malaikat. Yang saya tahu saja ya. Jadi apa? Anaknya, lho aku ben gak ngerti, gak ono ngene-ngene pelajarane gak ono ngene. Nah, iku jenenge bodoh tapi sopan. Lah kok sopan? Soalnya tahu ojo jadi wong. Bapak sekaison pelajaranmu ngene iki. Bapak dulu itu bintang pelajar. Tapi kelas iku mek wong 3. Nuwun sewu nggih. Anak niku nggih aset nggih hiburan. Lanjut. Jadi ini kitab hikam. Dengan pengetahuan yang kau miliki, mungkin saja engkau memperoleh ketenaran. Tetapi bisa jadi perilakumu malah menambahi pencemaran. Tenarnya dapat, tetapi rohanimu cemar. Cemar itu apa? Pencemaran lingkungan. Betul. Hati cemar itu artinya hati tidak bersih. Sehingga kita itu merasa bisa itu hati tercemar. Tapi kalau bisa merasakan itu hati yang steril. Coba contohnya, bojone ngomong ini contoh, kudu dadi kiai kudu contoh. Bojone wis urip nang rumah perumahan, misalnya perumahan A mboten kesaka. Pak umaya Pak D berkit buku yang ket tuku sama saiki ya pancet kene sih Pak. Mbok yo dibongkar. Hari ini bapak ini kok nyiner to melok ngaji. Lho Mak, gampang lho Mak. Bongkar rumah iku gak sedina wis mari. Sing angel balekno Mak. Terus ngene ngomong ini. Ya mbok Pak carane ngene kantor ana koperasi wis utang-utang ngono. Lho utange lho Mak gampang. Sing angel niki
Wong mateng atine. Ya ngene, Pak. Engko nek misale awake esuk nyaur, cek disauri anak-anak, kata kurang ajar iki. Dadi melahirkan generasi membawa nek iso iku cok sampah urip ku gantung nang anak kok. Kecuali anaknya wis Pak sampeyan wis tuwek gak usah kerja Pak sampeyan omahe sampeyan biasa penghasilan sampeyan sak wulan piro sih Pak? Ya mbuh nek jaman dene wis sakmene sing iso tak kakeki 2 kali lipat lebih tinggi daripada UMR. Duwe anak ngene ya apa? Cocok tak gak cocok? Wis meneng ae kek duwe. Ya Allah, berilah keberkahan rezeki anak saya. Apa ini tandanya anak ngerti dan gati? Ngerti dan banyak orang ngerti tapi gak gati. Kula pempengi kiling. Saya kemarin ngaji di masjid. Kula ini pas mertamu nang jamaah kula. Makanya sampe nek tak tamu niku ya aja wedi tapi ya aja seneng. Kadang kala sampean tak tes. Lho betul. Kula nate jamaah wedok. Lah nek waktu ngaji kan pakaian waktu barang kulon kepin silaturahim mari subuh. Kula budal si sampean sak monten barang tutuk tak kula bel. Kan muni didi wonge metu. Metu dan sing metu ku sing wedok. Metu ndamel napa iki istilah iku? Daster keleke ketok. Barang buka lawang kula langsung ngomong ngeten. Loh, Ustaz, kenapa enggak memberitahu dulu? Misalnya sing teko duduk Ustaz, apa perlu pakaian gitu tuh juga enggak apa-apa nek Ustaz jadi apa-apa? Ngoten. Nggih niki jenenge baik namanya yaitu yang disebut apa? Temporal menghadapi tamu yang ini harus dihormati, ini gak perlu dihormati. Di hadisnya tidak ada begitu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan akhir, percaya bahwa tiada Tuhan, percaya bahwa akhir kehidupan ada kiamat, maka hormatilah tamu. Oke, lah kalau mertamu soalnya besok orangnya baru pulang dari rumah sakit. Ini nasihat kita semua termasuk saya. Api nang rumah sakit katanya sudah pulang. Pulang datang, terus gak lama ngobrolnya jarang-jarang kan masih lemah. Terus HP-nya itu dipegang terus ditutulin sampai bapak sing jamaah ngaji kuwi. Mantun diangkatnya dah. Lah karena dekat suaranya dikeraskan, kula kepireng. Ternyata bapak ini manggil anaknya. Terus ada apa, Pak? Aku krungu. Enggak, kok enggak rene ta. Iki lho bapak iki kan sikat ke rumah sakit awake lemah. Iya lho Pak, tapi saya masih kerja. Ucapan iki rungokno wong kosakran. Sing nyeluk iki sapa? Dipanggil orang lain. Ebos nek wingi gak karu-karuan. Betul? Bapak ikat ke rumah sakit. Dia mungkin berpikir nelongso ndak umai mek berdua dengan istrinya tua ketemu. Bayangno makane kula enggak ada pondok pesantren itu selain mengajar agama, hiburan kula. Ketemu anak-anak santri, anak yatim, wis hiburan ae. Barang anak kula, mantu kula kadang mulih nang ngene besan ngoten sepi maneh. Aku meneng ngene. Aku mek ngene gak sampai hari-harian kok sore arek santri wis teko maneh, sing kuliah wis datang seneng maneh. Bayangno di rumah anaknya jauh dipanggil sing ngene, saya masih kira-kira apa? Terus kalau tanggal kita, sinten niku wae. Nggih ngoten niku Ustaz. Nggih ngoten niku Ustaz. Niku berarti nopo? Lah, niku kanca mbah. Nggih anak kula ngoten niku. Nek kula timbali niku jawabane ngoten. Ya lho Pak, saya masih repot. Coba ketika kita kecil, waktu butuh diasuh oleh orang tua. Misalnya pas pipis, seharusnya cepat misalnya rek bayi sok ngomong ini, misalnya sok ngomong itu, Ma, cepet Ma, saya sudah pipis. Terus mamanya, alah wong pipis saya lo, mama lu masih capek. Anaknya kira-kira gawe wong tua ini seneng gak? Padahal ada yang kita kadang-kala sekait pipis ganti pempese, betul? Tapi kalau kita kepada orang tua kadang-kadang masih berkilah, olah di kompes di kuliah sampai
Sakmu dukir diceluk wong tua. Iya lho Pak, saya masih kerja. Lho kula niku enggak ada cerita asli niki sing kula ana wong sugih duwe anak 10. Tak takoni wong kesakra. Duwe anak 10 iku kurang tak kakean. Munio. Punya anak 10 iku terlalu banyak apa masih kurang? Ya tergantung. Kalau nggak ada jamaah untuk kerian anak 18 iku seandainya ibu dereng monopos ini sih dikongkon mana ya. Lah saiki sampean duwe anak loro wis wedi lha apa? Wedi membiayai, wedi. Nah, akhirnya nuwun sewu niki kisah nyata duwe anak 10 karir pembisnis ini. Di tengah jalan suaminya meninggal dunia. Loroe gak suwe mati. Burondo sompoge anake 10. Sekolah iku minimal zaman segitu S1. Ternyata anak wis padha tuku omah dhewe-dhewe. Di rumah enggak ada anak kecuali anak 1. Dia ini diremeno dulur-dulure, gak dihargai tetangganya karena profilnya terlalu rendah menjadi karyawan pabrik. Yang lain wajib color, nuwun sewu pengusaha, aparat, wis kata cerita nang sukses, sing songo sukses. Tapi umahe dhewe-dhewe. Lah karena yang ini karyawan ini belum bisa beli rumah, dia itu masih kumpul sama ibu. Akhirnya apa? Caranya Allah melihat, anakmu 10 itu sing bakal engko ketemu ndok ngene swarga iku sing endi? Aja guyu-guyu, wong kula dhewe ya wedi kok padha ae. Ternyata dikei soal. Di umur senja ibunya kena stroke. Tapi masih stroke 1 istilah stroke pertama. Itu katanya masih bisa wis nuwun sewu. Anake diceluk. 1 sampai nomor 9. Mama kepingin ketemu kamu, cepat kesini. Jawab sesuai dengan profesi. Sing dagang, iya Ma, ini masih banyak pelanggan. Sing dokter, iya Ma, ini masih banyak pasien. Wis kuwabe ku alasan dengan pekerjaan. Lho, arek sing karyawan pabrik ku ditelepon. Mulyana ibu iki lho. Nggih Bu, insyaallah. Nggih Ma, saya pulang. Langsung izin sampai kepala bagian personel. Pak, mohon izin saya mau pulang ke rumah sebentar, nanti kembali lagi. Ya kurang lebih 2 jam lah Pak. Loh ada apa? Saya dipanggil ibu. Loh kamu kerja, ya harus disiplin. Ingat tantangan ini. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya saya harus menerima kenyataan tidak disiplin, saya mau di PHK tanpa pesangon. Ada sing jenenge HRD niki kagum arek iki umume iku ngrebut pesangon sampai demo, sampai nang pengadilan. Akhirnya napa? Sama diceluk sing songo lho gak iso teko, sing teko. Wonten napa? Ada apa, Mah? Saya kok dipanggil. Ngene lho, Nak, tolong Nak. Ibu iki lak kukune wis dawa-dawa kethokono Nak. Renungno wong pesantren. Koyok ngono panggilane tibae dikon napa? Ngentoki kuku. Sing nyeting iki sapa iki? Allah. Nek wis ngadiki kan paham, ibu iki lambene digerakno Allah. Akhirnya diketoki, dipotong kukunya, terus wis balik nang penggaweanmu durung waktune mulih. Balik. Mbak, balik. Akhirnya HRD-nya wajahnya kurang senang. Tapi dia akan menciptakan jadi senang. Pas buyar, kerja, semuanya pulang, anak ini tidak mau pulang. Apa yang telah ditinggalkan ditempui. Kalau meninggalkan 2 jam ditempui, ditanya akhirnya, loh kenapa kau tidak pulang kan sudah yaitu waktunya habis. Saya tadi kan izin meninggalkan pekerjaan. Saya tidak ingin menjadi karyawan yang tidak disiplin. Saya tidak mau korupsi waktu. Korupsi gak mesti duit, termasuk saya tempui agar pabrik ini tidak rugi karena tidak sibuk saya. Masa jeneng hati ini hari. Aku itu karyawan ribuan
ono mutiara nek situ. Iki stroke 1. Perkembang waktu jadi wolor stroke kadang-kala gak tambah waras tambah datang stroke, yaitu yang kedua katanya orang-orang itu. Ibu ini sudah tidak bisa apa-apa, duduk di kursi, menggerakkan badan tidak mampu, butuh disorong. Saat itu Israel datang menjemput apa? Ibu ini dalam kondisi yaitu sudah lemah. Tahu ini anak karyawan ini nggak mau berangkat kerja. Pabriknya ditelepon, mohon izin hari ini saya tidak bisa masuk karena ibu sakit keras. Ibu sing ngono terus. Akhirnya dulu rekit mulai nomor 1 sampai 9 dibeli. Mas, mrene yo. Ibu iku wis nemen, wis gak sadar. Jawabane pancet. Iya, aku rono ngenteni muni ngenteni hati-hati sampean durung karuan anak sampean iso nglakoni apik Mas yo sampean sekolahno sondo langit Mas yo pinter. Ingat yaitu nelongsoni atine Pak Habibie itu menjadi pelajaran kita itu. Akhirnya apa? 9 ndak ada yang datang. Ibu meninggal dunia dalam pangkuan anak yang gajinya hanya karyawan pabrik. Dibimbing, Bu, ingat Bu, sebut Bu, la ilaha illallah. Muni, mati. Barang mati, ditelepon dulure. Mas, sampean gak rene ta? Mbak, sampean gak rene ta? Ibu wis gak ono iki. Teko, kait masuk pintu gerbang wis nangis. Lah ya Bu, sampean mati kok gak ngenteni aku. Gak kurang ajar iki. Lambe kene wis kadung salah, nang Allah dibelokno dadi iki selir. Bu, sampean mati kok gak ngenteni aku. Lah awakmu dadi apa nek denten-tenteni kok. Untung gak dikeplek-keplekno Israel ngono. Contoh kegagalan kita di dalam membangun rumah tangga. Makanya nek wis mlebu ngeten iki sampean ra usah sing ngerti lan gati iku sing ketemu nek swarga. Anak belum ngerti, aku tidak meneng ndok ngene teras ngono meneng wis gak ditakoni. Bapak iki modele, nek meneng gak diduwe bapak iki. Terus ya apa? Langsung, Pak, lha Pak, aja ngelamun gare dari Pak Saiful kok dilponi setan. Wis Pak, setan iki gak mlebu. Iki lho Pak, pelek. Dari setane wae gak sida mlebu aku wis kadung. Lho, wong nek gampang susah, setan gampang mlebu. Makane Mas yo susah aja diketokno susah. Masyaallah. Kalau ngaji iki contoh-contoh ringan ini kejadian nyata ya. Masyaallah, makane ya iki gak ngejono kula. Anak kula yang laki yang pertama itu kula gak tahu merintah, tugasmu mengantar ayah ngaji. Sampai pergi keluar kota tidak bisa mencarikan pengganti untuk nyupiri mobil saya agar dia masuk golongan ngertilan. Ayo mari ngaji subuh iki coba anak sampean tesen sampean nang teras menengoh. Kira-kira ditakoni apa? Lah Bapak meneng ae, timamen mbok kerja-kerja lho Pak. Ya apa? Ya Allah, seneng ku gak mesti teko donya, ati ayem, ndelok anak api-api, putu nyenengno, ibadah lancar. Ngoten iku wis ngalano dhuwit akeh, sampe bayangno. Dhuwit akeh, bojo ya lunga-lunga gak muli-muli. Rungokno iki anak ya nuwakal. Wis macam-macam susah. Wis gak duwe-duwe. Lha apa? Rumah tangga marit-marit iku kok misale mati ku kena dijaluk cepet. Israel, aku bosen urip. Kan gak bisa, makanya butuh namanya yaitu asupan batin. Ya, yang paling akhir sampai peringatan. Sebab itulah yang akan membuatmu bisa mawas diri di hadapan makhluknya, yaitu Allah. Jangan bersikap seperti pencuri yang mengambil milik orang lain lalu diakui sebagai miliknya, tetapi tampillah sebagai ahli waris. Meskipun kita ini tidak ikut
proses mendapatkan harta, tapi punya hak untuk bisa. Analoginya pensarake kamu. Dadi wong iso duwe donya iso, tapi cara yang beda. Pencuri itu merampas hak orang diakui milik, tapi ahli waris. Meskipun tidak minta, ia dapat. Itulah orang yang telah tercerahkan hatinya. Mudah-mudahan kita ini semakin lama semakin cerdas. Sebab ngaji hikam itu akan ketemu 3 kecerdasan. Seperti saya dulu ikut namanya yaitu pelatihan spiritual SQ itu. Namanya kecerdasan intelektual. Wis ini terlewati, wis tua-tua, wis pensiun. Sampeyan kepengin dadi apa? Dadi guru besar ya wis gak ono sing ngangkat. Ya wis ketua. Kepengin dadi apa presiden ya gak mesti milih. Kecerdasan nomor 1 ini sudah alirkan ke anak, ke mantu, ke cucu, ke orang lain. Masuk namanya kecerdasan yaitu emosional. Wis biyen setahun lakone sing nomor 3 iki lho, kecerdasan spiritual. Aku lho nang wajib kiwiten antum ayem mulai mari ngaji wasal iki umur tua. Sing takoni sampeyan iki rumah sana mantu tuwa. Muni ya. Prasagur sing paling enom ndok ngene iki anake Ustaz Sugiharto tok. Lah wong nek wis kepalanya 5 ke atas, jangan merasa muda, betul? Wis apa maneh sing wis modele lungguh suwe panas. Gegere nempel tembok ya sik. Iku tandane wis tuwa. Lah makane kula niki ngaji hikam di 7 masjid, ada masjid yang ngerti kula wis tuwa, maka ditolakno kursi sing kena digawe ngene-ngene. Biyen tahu ndok kene gak ada kursi kampung ngene. Maka ditakmir sing rada cerdas ngono. Kadang kala kula niku ya Pak, nun sewu. Nek niki sik kalah cerdas sampe Pondok Chandra. Kene kan kena dikek banyu loro, cerdas ngene pancen iku 3. Air mineral, susu, jahe. Dibuka niku. Nah, iki ngerti. Lah kene iki mang teh ambek air putih. Lah air putih aku sangu dhewe ngene kok. Guyon mudah-mudahan dadi wong iku sing apa? Sing peduli gitu loh ya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khata اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا مقبولا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.